Halo, selamat sore. Nama saya Grace Imbel dari kelas 12 IPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah materi presentasi dengan judul difraksi cahaya dan difraksi air. Difraksi cahaya dan air oleh Grace Imbel 12 IPA 2. Daftar isi 1. Definisi. Apa itu difraksi? 2. Difraksi cahaya. Apa itu gelombang cahaya dan difraksi cahaya? 3. Difraksi air. Apa itu gelombang air dan difraksi air? Definisi. Apa itu difraksi? Definisi difraksi. Difraksi. Kata difraksi berasal dari bahasa Latin diffractio, yang merupakan bentuk verbal dari kata kerja diffringere. Kata diffringere terdiri dari dua elemen, yaitu dis atau diff. Ini adalah awalan yang menunjukkan pemisahan, perubahan, atau pembagian. Dalam konteks difraksi, ini merujuk pada pemisahan atau pembelokan gelombang. Frangere. Ini adalah kata kerja dalam bahasa Latin yang berarti memecah atau membelah. Dalam konteks diffractio, ini merujuk pada pembelokan gelombang atau pemecahan gelombang. Jadi, secara etimologis, difraksi dapat diartikan sebagai pemisahan atau pembelokan gelombang. Menurut KBBI sendiri, difraksi adalah pengagihan atau distribusi kembali di dalam ruang intensitas gelombang sebagai akibat kehadiran objek atau benda yang menyebabkan variasi baik dalam amplitudo gelombang maupun dalam fasenya atau lenturan. Selain itu, menurut salah satu fisikawan Prancis, Augustin Jean Fresnel, difraksi adalah fenomena di mana cahaya mengalami pembelokan atau pemisahan saat melewati tepi atau rintangan. Fresnel menggambarkan difraksi sebagai hasil interaksi gelombang cahaya yang terbentuk pada suatu permukaan yang memungkinkan gelombang cahaya menyebar atau membentuk pola tertentu. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa difraksi adalah fenomena di mana gelombang, khususnya gelombang cahaya, mengalami pembelokan atau pemisahan ketika melewati tepi atau rintangan. Pembelokan atau pemisahan ini menghasilkan pola distribusi intensitas gelombang di sekitar objek atau rintangan tersebut. Difraksi melibatkan perubahan dalam amplitudo dan fase gelombang, dan pola difraksi dapat diamati ketika cahaya melewati celah sempit, isi difraksi atau struktur lain yang dapat memengaruhi perambatan gelombang. Definisi gelombang cahaya. Gelombang cahaya. Kata cahaya berasal dari bahasa Sanskerta cahaya yang berarti cemerlang atau bercahaya. Dalam perkembangannya, kata ini diadopsi oleh berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia dengan makna yang mirip. Secara etimologis, pengertian gelombang cahaya dapat diuraikan sebagai berikut. Cahaya. Kata ini merujuk pada radiasi elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia. Radiasi elektromagnetik ini memiliki sifat gelombang dan partikel dan membentuk spektrum elektromagnetik dalam rentang cahaya tampak. Secara lebih spesifik, gelombang cahaya adalah gelombang elektromagnetik dalam rentang frekuensi yang dapat dilihat oleh mata manusia. Gelombang cahaya memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda, yang menghasilkan berbagai warna yang dapat dilihat oleh mata manusia. Dengan demikian, gelombang cahaya dapat diartikan sebagai bentuk energi elektromagnetik yang cahayanya dapat dilihat oleh mata manusia, dan gelombang ini memiliki sifat-sifat khas gelombang elektromagnetik. 2. Ciri-ciri gelombang cahaya. Gelombang cahaya memiliki beberapa ciri khusus yang mencakup sifat-sifat sebagai gelombang elektromagnetik. Berikut adalah beberapa ciri-ciri gelombang cahaya. Transversal. Gelombang cahaya adalah gelombang transversal yang berarti bahwa medan listrik dan medan magnet bergerak secara tegak lurus terhadap arah propagasi gelombang. Gelombang ini merambat dengan getaran yang terjadi sejajar dengan arah yang tegak lurus terhadap arah gelombangnya. Gelombang cahaya memiliki kecepatan tetap, yaitu kecepatan cahaya yang sekitar 3 dikali 10⁸ meter per sekon ketika merambat dalam ruang hampa udara atau vakum. Gelombang cahaya mengalami pembantulan dan pembiasan saat bertemu dengan permukaan berbeda. Pantulan terjadi ketika gelombang cahaya memantul dari suatu permukaan, sedangkan pembiasan terjadi ketika gelombang cahaya melewati batas antara dua media yang berbeda, mengubah kecepatan dan arahnya. Gelombang cahaya dapat mengalami difraksi atau pembelokan gelombang saat melewati celah atau rintangan, dan interferensi, pembentukan pola hasil pertemuan dua gelombang cahaya. Fenomena ini mencerminkan sifat gelombang cahaya sebagai gelombang.
3. Difraksi cahaya. Sesuai dengan namanya, pada difraksi celah tunggal, sumber cahaya yang merambat hanya melewati satu buah celah saja. Sebagai contoh, ada sebuah cahaya laser yang ditembakkan melalui celah tunggal, maka akan menghasilkan pola gelap terang pada layar, di mana jarak antara pita terang pusat dengan pita gelap yaitu 1 panjang gelombang, sedangkan jarak antara pita gelap dengan pita terang yaitu setengah panjang gelombang. Ini adalah rumus dari difraksi celah tunggal dan animasi bergambar. Ini adalah rumusnya. Untuk pola gelap, rumusnya adalah D sin theta sama dengan N dikali lambda. Untuk pola terang, D sin theta sama dengan 2N plus 1 dikali setengah lambda. Yang kedua, difraksi celah banyak atau kisi. Difraksi kisi merupakan susunan dari sejumlah besar celah paralel yang lebar dan jarak antar celahnya sama. Sebagai contoh, ada sinar laser yang ditembakkan melalui celah kisi maka akan menghasilkan pola gelap terang pada layar, di mana jarak antara pita terang pusat dengan pita terang 1 yaitu 1 panjang gelombang, sedangkan jarak antara pita gelap dengan pita terang yaitu setengah panjang gelombang. Ini adalah animasi bergambar difraksi kisi. Ini adalah rumus dari difraksi kisi, yaitu D sin theta sama dengan dy per L sama dengan N dikali lambda. D sama dengan 1 per N, dimana ada keterangannya D adalah lebar cerah dengan satuan M, lambda adalah panjang gelombang cahaya dengan satuan M, N sama dengan banyak celah, dan setelah itu ini adalah video dari difraksi. Itu adalah video mengenai difraksi celah tunggal. Yang keempat, contoh soal gelombang cahaya. Contoh soal 1. Kisi dengan garis 2 dikali 106 garis per meter dijatuhi cahaya monokromatis. Jika diketahui sudut terang orde pertama sebesar 50, maka berapakah panjang gelombang yang digunakan? Penyelesaian. Jawaban dan pembahasan. Diketahui N sama dengan 2 dikali 10 pangkat 6 garis per meter. Theta sama dengan 5 derajat. N sama dengan 1. Ditanyakan, panjang gelombang sama dengan? Jawaban. Rumusnya, D sin theta sama dengan N dikali lambda. 1 per N sin theta sama dengan N dikali lambda. 1 per 2 dikali 10 pangkat 6 sin 5 derajat sama dengan 1 dikali lambda. Maka panjang gelombangnya sebesar 43,5 nm. Yang kedua, difraksi air. Definisi gelombang air. Gelombang air atau laut. Menurut Kamus Oseanografi Fisika, gelombang disebut sebagai perambatan energi dari satu tempat ke tempat lain tanpa menyeret materi yang dilewatinya. Secara khusus, gelombang air dapat diartikan sebagai pergerakan naik dan turunnya air dengan arah tegak lurus permukaan air laut yang membentuk kurva atau grafik sinusoidal. Gelombang selalu menimbulkan sebuah ayunan air yang bergerak tanpa henti. Gelombang air atau laut merupakan salah satu dari contoh gelombang mekanik yang menyalurkan energi untuk keperluan proses penjalaran sebuah gelombang. Gelombang mekanik merupakan perambatan energi dari satu tempat ke tempat lain tanpa menyeret materi yang dilewatinya. Gelombang ini terjadi karena adanya gangguan atau getaran dalam medium yang menyebabkan energi untuk berpindah dari satu titik ke titik lain dalam medium tersebut. 2. Ciri-ciri gelombang air. Gelombang air adalah contoh gelombang mekanik yang berarti mereka merambat melalui medium atau air dengan transfer energi melalui gerakan partikel-partikel air. Berikut adalah beberapa ciri-ciri gelombang air. Gelombang air adalah contoh dari gelombang mekanik yang berarti mereka membutuhkan medium atau air untuk merambat. Gelombang ini terjadi karena adanya gangguan atau perubahan dalam air, seperti angin atau getaran dari benda-benda di dalam air. Gelombang air dapat bersifat transversal atau longitudinal tergantung pada gerakan partikel-partikel airnya. Gelombang permukaan air, seperti gelombang air di laut atau danau, biasanya bersifat transversal. Sedangkan gelombang dalam air, seperti gelombang di bawah permukaan, dapat bersifat longitudinal. Gelombang air memiliki frekuensi atau jumlah gelombang yang melewati suatu titik dalam satuan waktu, dan panjang gelombang atau jarak antara dua puncak berturut-turut. Panjang gelombang yang lebih pendek cenderung menghasilkan gelombang yang lebih tinggi. Amplitude gelombang air adalah tinggi maksimum atau kedalaman dari gelombang tersebut. Gelombang air dengan amplitude yang lebih besar biasanya memiliki energi yang lebih besar. 3.
Difraksi gelombang air. Rumus difraksi gelombang air. Rumus difraksi gelombang air bergantung pada kondisi spesifik dari gelombang air yang sedang diamati. Difraksi adalah fenomena di mana gelombang menyebar saat mereka bertemu dengan hambatan atau celah dalam mediumnya. Difraksi gelombang air terjadi ketika gelombang air bertemu dengan penghalang atau celah dalam air. Pada gelombang air ada beberapa rumus yang dapat digunakan tergantung pada konteks situasi. Rumus Huygens-Fresnel. Rumus ini menjelaskan difraksi gelombang air melalui suatu celah atau rintangan. Rumusnya tergantung pada ukuran celah atau rintangan, panjang gelombang air, dan jarak dari sumber gelombang ke layar tempat difraksi diamati. Secara umum, intensitas gelombang difraksi dapat dihitung dengan rumus I theta sama dengan I0 dikali sin alfa per alfa pangkat 2, di mana I theta adalah intensitas gelombang pada sudut tertentu. I0 adalah intensitas gelombang asli. Alfa adalah sudut yang dibentuk oleh sinar difraksi dengan arah gelombang asli. Rumus difraksi celah tunggal. Rumus ini memberikan sudut di mana puncak gelombang difraksi muncul atau untuk urutan gelombang yang diberikan. Jika kita mengamati difraksi gelombang air melalui celah tunggal, rumus difraksi yang berguna adalah A dikali sin theta sama dengan M dikali lambda, di mana A adalah lebar celah, theta adalah sudut difraksi, M adalah urutan gelombang yang ditemukan, lambda adalah panjang gelombang air. Konsep difraksi celah Kisi mirip dengan difraksi melalui celah tunggal, namun dengan tambahan efek difraksi yang disebabkan oleh penggabungan efek difraksi dari banyak celah dalam Kisi. Rumus ini memberikan hubungan antara sudut difraksi atau theta dan panjang gelombang cahaya atau lambda dengan parameter Kisi atau D dan urutan gelombang difraksi atau M. Rumus umum untuk difraksi celah Kisi adalah D sin theta dikurang sin alfa sama dengan M dikali lambda, di mana D adalah jarak antara dua celah dalam Kisi, theta adalah sudut difraksi, alfa adalah sudut masuk dari sumber cahaya relatif terhadap garis normal pada Kisi, M adalah urutan gelombang yang ditemukan, dan lambda adalah panjang gelombang cahaya. 4. Contoh soal gelombang air. 1. Sebuah Kisi terdiri dari 50 celah per cm. Gelombang air dengan panjang gelombang per cm merambat melalui Kisi tersebut. Hitung sudut difraksi pertama yang terbentuk. Penyelesaian. Diberikan jumlah celah persatuan panjang atau N sama dengan 50 celah per cm. Panjang gelombang atau lambda sama dengan 4 cm. Angka 1. Menggunakan rumus difraksi celah Kisi untuk menghitung sudut difraksi pertama atau theta 1 untuk urutan pertama, M sama dengan 1, dengan memakai rumus D sin theta 1 dikurang sin alfa sama dengan M dikali lambda. Di sini, kita akan asumsikan bahwa sudut datang atau alfa adalah 0, sehingga sin alfa adalah 0. Maka rumus difraksi Kisi menjadi D sin theta 1 sama dengan M dikali lambda. D sin theta 1 sama dengan 1 dikali lambda. D sin theta 1 sama dengan lambda. 50 dikali 10 pangkat min 2 cm dikali sin theta 1 sama dengan 4 cm. Maka, sin theta 1 sama dengan 4 cm per 50 dikali 10 pangkat min 2 cm sama dengan 8. Jadi, sin theta 1 sama dengan 0,08. Angka 2. Hitung nilai sudut difraksi pertama, theta 1 menggunakan nilai sin dari sudut tersebut. Theta 1 sama dengan arc sinus 0,08. Theta 1 sama dengan 4,58 derajat. Jadi, sudut difraksi pertama yang terbentuk adalah sekitar 4,58 derajat. Kesimpulan pembelajaran. This lesson. Apa yang bisa kita dapatkan itu bahwa difraksi adalah fenomena di mana gelombang menyebar ketika mereka melewati celah kecil atau bertemu dengan penghalang. Dalam gelombang air, difraksi terjadi saat gelombang air melewati penghalang atau celah dalam air, seperti pada pantai yang menghasilkan pola gelombang yang membungkuk di sekitar pulau. Sementara dalam cahaya, difraksi terjadi ketika cahaya melewati celah kecil atau bertemu dengan penghalang, menghasilkan pola difraksi yang terlihat seperti garis-garis atau bintang-bintang. Meskipun berbeda dalam medium dan skala, kedua jenis difraksi ini memiliki prinsip yang sama, yaitu gelombang menyebar saat berinteraksi dengan hambatan atau celah. Begitulah penjelasan dari saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.